Dan itu harus kita dukung, jangan kita sampai patahkan. Mau di keramat ya boleh, cuma memang kalau mau ingin tahu sejarahnya ya sebenarnya namanya keramat, keramat Oprasta. Kalau sekarang jadi Cikini nggak masalah, yang penting kuncinya satu solid. Betul. Tetap kebersamaan, saling dukung, jangan saling menjatuhkan, ya saling merangkul lah, inti berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang menjelang sore. Balik lagi ke podcast Bonser Channel. Nih gue lagi seneng podcast lagi. Setelah kemarin gue ngerjain beberapa request dari gambar-gambar AI. Dan kali ini temanya masih sekitar basis-basis STM di Jakarta khususnya. Nanti kita merambah ke daerah lain seperti Bogor yang emang beberapa teman Bogor juga ada request. Nah, kali ini gue balik lagi ceritain sesuai konsep tentang sejarah basis yang gue bahas mungkin hari ini. Dan sebelah gue ini salah satu pendiri dari basis di salah satu STM 6 Kramat Raya atau SMK Negeri 34 Jakarta Pusat. Dan dari cerita obrolan tadi sebentar, dunia STM memang ruang lingkupnya temennya kalau nggak jauh-jauh bang, itu juga yang kita obrolin bang. Ya tanpa panjang lebar ya, gua hadirkan di sini narasumber untuk say hello kepada penonton Bonser Channel. Bang, say hello bang penonton bang. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Chandra Kusuma, biasa dipanggil Oncim, lahir dan besar di Manggarai. Kebetulan saya STM itu di 6KR lulusan 95-96, mesin 10. Oke, satu angkatan gua Bang Ocim, usia berarti sekarang di atas 45 ya? Kebetulan lahiran 78 sih. Iya, 45 sama. Iya. Cuman emang beda penampilan. Bang Ocim pasti karena mungkin kecil jadi lebih awet muda dibandingin gua mungkin umur 45 tapi basicnya kata orang sih gue umur 35. Ya Bang Ocim, apa kabar? Sehat Bang. Sehat ya Bang Ocim ya. Pokoknya gue hadirkan di sini kali ini sejarah tentang salah satu basis yang ente lihat di belakang. Basis COR 17 dari 6KR. Gue hadirkan Bang Oncim, alumni tahun 96 untuk penonton Bonser Channel dan penonton 6KR. Simak sampai habis podcast dari Bang Oncim ini. Bang, 96 ya Bang? Iya Bang. Bang Oncim, dari kecil emang nama panggilannya Oncim? Nama kecil sih Gaga sebenarnya. Gaga. Nama Oncim itu pertama kali dipanggil pas SMP, di SMP Negeri 3 Manggarai. Oh, SMP 3. Orang pintar ini. Karena matanya kayak orang Cina. Oh gitu? Sipit. Dipikir orang Chinese kan, ternyata bukan, orang Sunda. Orang Sunda. Jadi karena karena fisik ente dipanggil Oncim. Oncim. Dan masuk 6KR ke bawah. Ke bawah. Nah, ente kenal 6KR gimana nih ceritanya? Bisa milih 6KR? Awalnya sih bukan milih 6KR. Iya. Awal mula sih dulu kan STM bebas ya. Se-DKI Jakarta boleh milih. Asal 3 zaman kita. Di era 9 SMP 92-93 itu milih STM kejuruan itu bisa 3. Yang pertama saya pilih pembangunan Jakarta jurusan otomotif. Yang kedua STM Budi Utomo, STM Negeri 5. Oke. Jurusan otomotif, dan yang ketiga STM Negeri 6. Cuma saya nggak tahu kalau ternyata di 6KR itu nggak ada MO, adanya mesin produksi TPL ya. Teknik fabrikasi logam. Akhirnya di pembajak tidak diterima, di Budi Utomo pun kalah nemnya. Karena otomotif juga. Iya. Akhirnya dibuang ke STM Negeri 6. Ternyata TPL. Masuk 6KR itu kan 8910 ya kalau di BLPT ya. 8910. Ya, kalau Bonser mesin itu 567. Iya. Kalau Budut 1234. Iya. Benar ya? Iya. Ente mesin 10. Mesin 10. Terakhir.
mesin buangan gitu. Dan akhirnya diterima 6 KR. Enggak ya. Dengan nilai tidak diterima otomotif. Berarti ente pinter bang sebenarnya. Lulusan SMP 3. 38,26. 38,26 nyangkut di 6 KR. Aku di 6 KR. 6 KR waktu itu 3 jurusan ya, mesin, Listrik, bangunan. bangunan. B5, B6, listrik 7, listrik 8. Bangunan di BLPT juga ya? BLPT semua. Semua di BLPT. Semua BLPT, listrik juga di BLPT. Terus akhirnya nyangkut di 6 KR 93. Kita ngomongin basis nih bang. Iya. Ente asli Manggarai. Asli bang. Asli Manggarai, lahir dan gede di sini. Lahir dan besar di Manggarai. Nah, konon kata teman-teman 6 KR, ente salah satu pendirinya bang. Nah, basis 17 ini Metro ya? Metro Mini. Metro Mini. Metro Mini. Metro Mini. Basis kecil. Sebelum ente mendirikan, emang udah ada basisnya atau gimana ceritanya kok ente bisa bikin basis ini gitu bang? Awalnya sih memang nggak ada. Terus melihat abang-abang kelas lebih cenderung ke sendiri-sendiri berangkatnya. Oh individual. Kadang ada yang di Kedutaan Besar Palestina untuk anak yang di Menteng Jaya ya. Menteng Jaya, Tenggulun, ada yang ke 17 gitu kan. Nah saya sendiri emang awalnya sih di ini ngaprak lah ibaratnya, nyari jati diri lah, ngetes masuk di BOM 9A, masuk di CUS 40. Kadang di Patah 9. Ini basis-basis lama lah ya? Iya, di Patah 9, nongkrongnya di Lubang Buaya kan, di Hankam situ, dekat pintu masuk Lubang lah, kalau nggak salah, di tukang bubur dulu masih inget di Pondok Gede itu nongkrong. Seiring berjalannya waktu, justru banyak terdidiknya itu di 12. 12 RM? Di 12 RM. Berarti siang ya? Siang, karena prakteknya dulu siang. Oh, prakteknya siang. Saya dapetnya siang. Kenapa bisa nongkrong sama 12? Kebetulan abang tuh bekas di 12. Alumni sekolah di 12. Berarti masih sekolah waktu itu? Waktu itu masih sekolah sebelum pindah ke 6 dia. Akhirnya dia pindah ke 6, praktek naik 59 di tingkat. Berarti ente secara tahu basis, pergerakan dan segala macam komunitas basis di 12 diajarinya? Iya di 12. Oke. Karena memang kan sampai lulusan pun sebenarnya saya di 12 lulusannya. Di 12 RM? Di 12 RM. Waktu lulusan saya di 12 sampai ketemu pacar pertama tuh anak Semea di Romang. Semea apa tuh? Udah lupa sih, yang deket Semea Sunan Giri ya? Dekat Sunan Giri. Iya. Semea. Tapi bukan anak Doski kan? Bukan. Ya awalnya sih dari bentuk kepedulian aja sih, pengen nyatuin aja. Nah, dari ilmu di 12 RM, ente bawa nih ke 6 KR. Iya, lihatlah. Kalau pulang sekolah kan suka nongkrong di gerbang tuh. Di 6 tuh. Yang lewat sini lah, yang lewat sana lah gitu kan. Padahal anak Manggarai. Anak Manggarai. Akhirnya sering berjalan waktu tuh kita yang terutama sih anak kelasan dulu sih bang. M10. M10 paling banyak. Di anak pasar minggunya Petoy. Anak Persada Raya Tebetnya Ridwan Ambon. Terus di Terajana, Manggarai Utara, Manggarai Selatan itu ada Edoy. Terus di Menteng Atas itu ada si Heru. Di warung Bongkok Menteng Atas, anak listriknya ada Congor. Ada 10 tuh ya? Anak mesin 9-nya di Sawo 4, Sawo 3 ada Ageng Putra Mahendra. Terus Pal Batu ada Kumis. Total ada berapa tuh? Kelaksanaan Pas ente kelas 2 lah gitu. di atas 10 orang lah. 10 orang. Angkatan 95 96 tuh. Saya masih apa sih nama-namanya? Dari mulai saya, Petoy, Edoy, Ambon, Heru, Ageng, Adi anak Anyar, terus Iwan Risnandar, Iwake yang sekarang Pak Ustadz apa kabar? Si kelas apa? Ya itulah Agus Congor,
Ya hampir 10 lah. Semuanya anak-anak kelas 95 96. Nah, berarti kan nanti kelas 2 ada kelas 3. Iya. Kelas 1 baru masuk. Iya. Nah, idenya gimana awalnya, Bang? Dari yang ente lihat di lapangan tuh tadi tuh. Dan awalnya kan memang hanya segelintir lah. Akhirnya selama di bis tuh kita ngomongin aja kalau gimana kalau mau berangkat tuh kita selalu ngumpul. Bareng. Pulang pergi bareng. Pulang pergi bareng. Ngumpulnya di Minangkabau halte. Oke. Dari situlah nongkrong bareng, berangkat bareng, pulang bareng. Paling kalaupun nggak bareng, lagi pas ada praktek di orang di BLPT. Dan mobilnya hanya 17 tuh yang bisa bareng. Iya, hanya 17. Paling kalau praktek naiknya 49. Oh, pas lain Pulgat ya? Iya, Pulau Gadung Manggarai. Oh. Gitu Bang. Nah, waktu jalan bareng itu belum ada slogan tuh. Pokoknya bareng aja dulu. Nah, bareng aja dulu. Akhirnya ya awal berdirinya sih namanya sebenarnya bukan Cor. Tadinya Buset. Buset apa tuh? Buset artinya basis utusan selatan. Wis, Karena gila. kepanjangan, jadi disingkat dibikin 3 huruf. Bus 17. Sama aja sih artinya basis utusan selatan. Ya itulah modalnya coret-coretan aja di bis. Oh, zaman kita pilok. Pilok masih agak 6.000 perak. Pokoknya Atlen 70 tuh jangan kemana-mana tuh. Selalu ada. Oke. Tidak ya. Pokoknya mau baja itu kayak mau gerobak kayak mau bis kayak kita coret semua. Tapi nggak ngangkat. Brandingnya coret-coretan lah ya, brandingnya. buat eksis lah. Barulah mulai eksistensinya tuh mulai ke arah ini ya. Slogan Kok nggak tenar-tenar gitu kan. Nah akhirnya bikinlah waktu itu zamannya Bob Marley kan. Oke. Yang No Woman No Cry. Iya, lagu-lagu itulah. Nah, terus sambil ngerasta kan. Rastaman. Waktu itu emang dunia kita emang nggak jauh dari itu dah. Iya. Ya, kalau nggak boti ya itu dah. Iya. Gitu. Akhirnya ya udah iseng tuh awalnya bikin Cor. Apaan sih artinya? Keramat of Rasta. Nggak pakai K? Enggak, kalau pakai K bacanya Kor, saya bilang. Kalau ini Cor. Oh iya. Oh, kayak misalnya tetangga ente Doski CR, Israel CR. Oh, keramatnya jadi CR juga. Keramatnya jadi CR. Keramat of Rasta 17. Oh, boleh tuh. Nah, bikinlah kaos. Ya untuk biar kelihatan tuh ada seragam lah, punya uniform. Yang gambar saya sendiri, yang jalanin saya sendiri. Ya cuman kalau dibilang lucu ya lucu. Mungkin masih ada sih yang bagian kaosnya mungkin gambarnya gambar pohon kelapa sama gambar pantai. Itu zamannya apa? C59. C59 masih ngetop deh tuh. 15 ribuan tuh ya. Iya. C59 pokoknya harus lah. Jadi kalah di 59 Bandung, jalan ke Bandung, bikin anggap aja represi. Akhirnya Jalan-jalan. orang tahu Cor tuh ya. Iya. Dan secara reminder diingetin tahunnya lahirnya itu tanggalnya masih inget tuh Bang? Kalau untuk tanggal bulannya lupa ya. Kalau tahunnya sih di tahun 95. 9 pas saya kelas 3 itu 96 lah. 95 dong. 95 ya. Pas saya kelas 3 aja 95. Itu eksistensinya itu baru. Cuman bulannya lupa. Bulannya lupa. Hari, bulan lupa. Hanya tahunnya aja yang saya ingat. Tahun 95. Berarti udah 29 tahun ya. Iya, hanya bermodalkan pilok. Pada saat itu. Coretan di mana-mana. Pokoknya harus ngerajain lah, dan jangan lupa tulis namanya Onci. Dan kalau dibandingin basis gede, Iya. kita ngomongin tetangga idolaku nih, Doski, DC78, terus Israel. Mereka kan fokus ke sana tuh. Ke 40, 9A, ya kan? Yang emang orang yang besar-besar, yang rakyatnya banyak lah gitu kan. Ini orang awal-awal nggak tahu nih Bang ya, 17 nih Bang. Nggak tahu sih. Ya orang bis kecil. Cuma memang jalurnya walaupun kecil tapi jalur elit. Lewatnya Raden Saleh, Menteng, ya kan, Pegangsaan, kan jalur elit. Dari Raden Saleh jalan ya? Dari Raden Saleh jalan ke sekolahan, nyebrang lewat depan Hotel Akasia. Waktu itu masih ada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kantornya. Masih ada ya? Masih ada, masih efektif tuh. Situ jalan kaki dari nyebrang. Ya kalau lagi apes ya bentrok, kalau lagi nggak apes alhamdulillah. Cuman jadi orang jadi paham, oh ternyata Nongker ada di jalur sono loh. Yang biasanya dari jalur daerah Melayu, Iya, ya kan? tiba-tiba dari selatan. Ada dari selatan loh. Dari selatan muncul di pusat. Dan yang emang tadi yang nggak punya basis yang sehari-hari ikut Sendana 40, gabung lah akhirnya. Akhirnya dari Michael, iya. Michael jadi dari 40 Ke pindah ke 17, terus Uut 40. Petoy biasa turun di Jambul, jadi naik 17. Ya sampai sekarang sih Petoy juga belum pernah ketemu sih. Petoy, Adi. Sekarang Adi kayaknya sih di Citayam. Ya mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman Bang Oncim ya, terutama yang emang punya sejarah di COP 17 bisa nonton ya, bisa komen, langsung DM aja Instagram, ntar gue kasih nomor HP-nya. Nah, akhirnya kelas 3 basis ini udah kuat lah ya. Udah kuat lah. Dan generasi yang baru juga udah, oh gue punya basis nih sekarang. Iya, punya basis. Sering berjalan waktu ya, kesalahan terbesar saya itu ya meninggalkan Jakarta tanpa pernah saya mau tahu di Jakarta gimana, STM-nya kayak gimana, terus perkumpulan yang pernah kita dirikan bersama sama teman-teman yang lain tuh gimana perkembangannya, kan memang total putus tuh karena harus merantau ke Batam kan. Ya itulah sampai akhirnya tuh didatangi sama adik kelas atas perintah dari Michael dulu. Michael untuk tahun pas era 2 17 ya, 2017 itu era 2. Iya, itu saya didatangi sama adik kelas saya. Ternyata saya ada gitu. Nah, ya alhamdulillah sih jadi ketemu semua. Ya, dan ternyata adik kelas saya yang sekarang pun ya itu yang bikin saya bangga, terharu gitu kan. Tapi dengan catatan saya nggak pernah mau menunjukkan diri saya ini sebagai pendiri, karena memang pada dasarnya semua kebersamaan. Dan kalaupun ini justru saya nggak mau ingin tampil selalu terdepan. Biarkanlah adik-adik di bawah generasi saya inilah yang meneruskan. Biarkan kami memonitoring, bila mana membutuhkan pendapat, saran, jangan ya kita siap. Itu sih harapan saya sih, itu aja sih. Yang penting adik-adik saya tetap solid, jangan pernah putus silaturahim. Itu aja, jangan pada saat kita ketawa ke TV, karena buat saya yang penting gini sih Bang, apa ya, percuma ngumpul kalau pada saat salah satu di antara kita tuh lagi ada susah, kita nggak pernah tahu gitu kesusahan dia. Kalau ada yang bisa kita berikan, why not gitu kan? Kenapa enggak? Gitu sih harapan saya buat adik-adik kelas saya yang di COR 17 ya terutama. Itu aja sih Bang yang pengen saya harapkan dari adik-adik kelas saya, lettingan-lettingan saya yang sudah pada sukses gitu kan. Itu aja sih. Feedbacknya saya selalu kembalikan ke diri saya. Bagaimana kondisi saya kalau seandainya saya jadi dia jadi saya. Gitu aja sih. Karena kan kematangan berpikir seorang laki-laki itu kan di usia 40. Kalau kata Pales kan ditimbang dibuang sayang. Bukan begitu. Menimbang ditimbang dibuang sayang. Lagunya siapa itu? Yos tidur, Galang Cikal tidur. Pales Bang. Oh iya Pales. Oi juga nih. Atau oi juga. Generasi 90 tuh jangan dibilang generasi 90 kalau bukan anak Pales. Makanya di Manggarai itu sendiri pun saya bikin nama perkampungan itu jadinya Kamtuyul 1910. Sebenarnya 1910 itu artinya 19 Oktober. Iya, kasus Bintaro. Karena kereta Bintaro itu diletakkannya di Manggarai stasiun. Oh, bangkainya kereta itu. Makanya kenapa sering kita masih SD tuh Bang. Sering ada tangis tengah malam.
kita dengar itu kalau kita main di stasiun, karena emang teronggok di situ emang keretanya. Gitu Bang. Sekarang kan berarti Cor 17 database sudah ada nih ya. Iya udah ada. Dari Oh iya, mungkin kemarin sempat ada persepsi mengenai masalah arti kan. ya kalau gue pernah bikin yang dari database Gayo Cikini of Rasta, Iya. bahwa itu Ada generasi di bawah saya, akhirnya memang saya luruskan. Cuman buat saya pribadi, apalah arti sebuah nama tanpa kebersamaan kan. betul. Buat saya nggak ada masalah. Up to you. Mau kepanjangannya dibilang Cikini, ya nggak apa-apa. Karena juga anak Cikini ya generasinya ada terus ya. Ada terus. Dan itu harus kita dukung. Jangan kita sampai patahkan. Mau di keramat ya boleh. Cuma memang kalau mau ingin tahu sejarahnya, ya sebenarnya namanya keramat. Keramat of Rasta. Kalau sekarang jadi Cikini nggak masalah. Yang penting kuncinya satu, solid. Betul. Tetap kebersamaan, saling dukung, jangan saling menjatuhkan. Ya saling merangkul lah inti. Berdiri sama tinggi, duduk Sama sama rata. Duduk sama rendah ya. Mikul dhuwur, mendem jero. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jawa, Bang. Kita nostalgia dikit ya Bang. Iya. Ini kan tadi sejarah nih, nostalgianya yang momen nggak paling dilupain Bang sama temen-temen, terutama seangkatan pada zaman sekolah, momen apa yang ente nggak pernah lupa di basis nih Bang? Iya. Ya terserah mau yang ente paling nggak ingin, pokoknya kalau ceritanya itu lagi gitu. Saya mau minta maaf sama teman-teman basis dulu yang saya jadikan tameng. Ya mungkin yang namanya tawuran antar kampung kan bisa merambah ke sekolah kan. Oke, awalnya dari kampung ya? Iya. Dan yang menjadi target operasi itu kan saya, karena saya anak Manggarai. Waktu itu memang kan kita ada konflik lah dengan anak Menteng Jaya. Dan selalu saya tuh backup, minta backup. Dan yang saya bantalin tuh ya teman-teman saya semua, maafin saya ya. Saya suruh mereka di belakang, saya jaga di depan. Gitu. Dan itu selalu. Padahal konfliknya kampung awalnya? Iya, kampung. Tapi karena saya yang dijadikan TO dan mereka tahu saya kemana pergerakannya, ya saya selalu ditunggu. Tapi alhamdulillah sih Allah masih memberikan umur panjang. Dan satu hal yang selalu saya hindarin tuh kontrak fisik. Pada saat itu karena kita pengen lulus kan. Dan itu saya selalu wanti-wanti, jangan jual kalau dia belum jual. Dia jual, kita beli. Gitu. Nah, yang paling lucunya lagi sih sebenarnya sih bukan waktu di 17, waktu kita praktek di Pulau Gadung. Praktek di Pulau Gadung, mau main ke Rawamangun, kebetulan kita naik 49 nih. Dari tugas naik 49, waktu itu kan di 49 rawan copet tuh. Ya, Iya kan? Copet Pulau Gadung. Copet Pulau Gadung. Iya. Nah, jadi kita tuh satu bis tuh, anak mesin 10 semua tuh. Kelasan saya terutama kan, di 17. Ada yang teriak copet, gitu kan. Nah, saya tanya, copetnya siapa? Saya bilang kan, saya duduk di belakang, yang teriak di depan. Dipegang rupanya sama kawan saya kan, si Ridwan. Ya kan, copetnya ini. Kebetulan saya tuh gantung tas di kursi belakang bis 49. Jadi kalau tas nggak diselempang, saya gantung aja karena saya pikir nanti pulangnya di Manggarai kok berhentinya habis ya kan. Karena kita fokusnya ke copet ya kan. Nah, kita tangkap itu copetnya. Kita tangkap copet. Pada saat kita lagi ngeroyokin tuh copet, saya keingetan tas. Tas saya bilang kan ketinggalan di bis. Saya ngejar 49, teman saya masih nanganin copet. Rupanya di terminal Rawamangun itu base campnya copet. Base campnya copet itu minta tolong sama rombongannya. Jadi anak-anak kelasan saya dikik balik sama copetnya sampai dimasukin ke kampungannya itu. Waduh. Tapi alhamdulillahnya untungnya nggak ada korban. Kalau
pukul-pukulan iya, tapi alhamdulillahnya ya nggak ada korban, paling luka memar-memar aja sih. Ketolongannya itu pas masuk di perkampungannya Ismail. Itu ente merasa bersalah tuh ya? Iya merasa bersalah juga, dipikirnya gimana sih lu? Kabur lu. Lu yang pertama malah. Lu yang bikin geger, katanya kan. Lu yang bikin geger, lu yang suruh turunin, lu yang suruh jabanin, lu yang hilang. Gue nyariin tas, saya bilang. Ketemu alhamdulillah tas. Karena saya ngejar tas. Itu aja sih, maafin saya lah kawan-kawan kalau memang saya salah. Itu yang paling saya kenang itu. Gak lupa tuh ya. Gak akan lupa itu. Lucu banget. Gara-gara tas tuh ya. Gara-gara tas. Tapi untungnya gak ada korban, gak ada yang ketangkep. Gak ada yang ketangkep. Akhirnya Cuman kaget aja di kick balik di base campnya. Orang dibalokin sama tuh copet. Cuman nggak serem. Sayanya nggak ada, ya kan? Ya itu yang jadi beban apa? Beban ente. Jadi merasa bersalah gitu loh bang. Saya yang memulai ya kan ya. Memang di Cor itu saya tuh selalu ya begitu. Ibarat itu iseng aja bang, pengen sponsorin aja, gitu bang. Dan satu hal memang saya selalu itu dunia remaja lah pada saat itu. Saya selalu kalau nyoret itu pasti selalu ada nama saya. Tujuannya satu biar eksis. Biar eksis pada saat itu. Biar orang tahu Cor 17. Ya, Cor 17. Karena kalau istilahnya cerita di jalur hampir sama dengan MKR yang lain sebenarnya sama ya. Cuman gue dari jalur beda nih. Tujuannya itu emang satu, berdirinya Cor 17 tuh karena kepedulian kita yang terpisah padahal satu jalur gitu kan. Kenapa kita harus terpisah gitu. Padahal kita bisa bersama, ya gitulah. Dikumpulkan satu-satu. Dan dia juga nggak nyangka bahwa setelah dia lulus Cor 17, saya pikir mendem ya. Ternyata kaget juga sih waktu di RA tahun 2017 tuh besar. Nah nih dia nih pendirinya nih datang nih. Aduh, malu juga ya kan, masa nggak enak juga karena saya merasa bukan saya juga gitu kan. Ya kawan-kawan saya juga yang paling punya andil besar ya kawan-kawan saya lah. Satu angkatan. Dan yang remainder itu basis-basis lain karena punya cerita sama ente ya. Iya. Tapi ente lulus ya? Alhamdulillah bang lulus. Habis itu baru terbang ke luar negeri. Baru terbang ke daerah Batam. Kira ke luar negeri. Nggak ada sih kepikiran ke luar negeri walaupun. Dan ente balik lagi, ente berapa tahun di luar? 10 tahun. Nah, ente balik lagi ke sini juga nggak berpikiran ketemu anak Cor 17, teman sekeangkatan, MKR pada umumnya nggak kepikiran juga pada saat itu? Memang ya itu yang saya bilang, kesalahan terbesar saya adalah lost kontak. Lost kontak dengan kawan-kawan. Jadi yang saya cari, saya selalu berjalan kaki dari Manggarai ke Minangkabau. Yang saya cari itu teman-teman saya STM. Nggak ada. Terutama Ambon Ridwan, alhamdulillah sehat, saya bisa ketemu. Agus Congor saya tanya waktu saya telusuri berada di Aceh waktu itu. Ya Ageng sempat ketemu alhamdulillah. Ya itu saya susurnya begitu aja bang. Tapi pas ketemu besarnya di 2017 tersebut. Dia pas ketemunya tuh besarnya di 2017. Dan saya nggak nyangka ternyata nama Cor itu sampai sekarang melekat gitu. Nggak terpikirkan sampai sejauh ini gitu loh bang. Ya mungkin ya alhamdulillah sih baik. Ibaratnya meninggalkan jejak yang baik gitu sih. Ya itu apa yang kita tanam kita perbuat ya hasilnya sekarang lah itu ya kita tanam baik ya hasilnya baik ya bang. Baik. Kita tanam buruk hasilnya buruk. Dan mungkin zaman dulu ya kita bukan ngebandingin eranya, kita ngedidik secara keras untuk adik-adik kelas kita istilahnya untuk di jalur tapi nggak ada sistem sampai istilahnya menekan dia atau seperti apa bang pada saat itu bang? Kalau buat menekankan ke adik-adik kelas? Kalau ke adik-adik kelas sih saya nggak pernah bilang saya pentolan. Ya kan ada tuh 1-2 seperti itu. Justru adanya kita tuh karena kita bersama. Jadi ya saling ngerangkul aja bang, sama-sama lah. Ya seperti yang saya bilang, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nggak ada di sini senioritas. Kalaupun ini saya berharap adik-adik saya bisa terus menjaga itu. Gitu.
sampai sekarang ya harapannya. Dan ini kan kalau dari struktur ya karena kan Oh iya, Urai sama almarhum Botak. teman-teman angkatan tuh. Iya, yang mereka juga pendiri juga. Urai alhamdulillah sehat, baru ketemu kemarin. Kalau almarhum Botak, ya saya masih sempat ketemu dengan keadaan ya mungkin kurang baik lah sampai akhir hayatnya. Kalau struktur sekarang udah ada bang? Kalau struktur terus terang saya Belum nggak berpikiran ke sana juga. Diserahkan sama di kelas lah ya. nggak diserahkan sih bang, jatuhnya saya hanya memberikan saran. Baiknya seperti apa dikembalikan. Dalam arti kata bukannya kita mau lepas tangan, bukan. Tetap ibaratnya biarkan mereka yang tampil. Karena tanpa mereka apalah artinya kita kan? Karena kan kalau di STM lebih kuat basis dibandingin angkatan atau kelasan kan. Betul. Dan pada umumnya semua STM basis-basis itu ada struktur. Betul. Kayak yang gue tahu 40 ada ketuanya, 9A ada, 925 ada, 117 ada rencana ke sana. Insya Allah itu harus bang, kalau memang buat kebaikan kenapa nggak kita lakukan? Istilahnya ruang lingkup kecil dulu ya. Ya saya harap sih kedepannya harus ada buat istilahnya namanya kita kumpul nggak ada struktur organisasi cat itu kan sama juga bohong. Ya saya harap sih kedepannya ada. Ada ya. Karena mungkin nanti kita mau adain kopdar lah. Kopdar ya. Buat ya biar masing-masing menyampaikan visi misi lah, memberikan kritik, saran, masukan kayak gimana baiknya. Dan saya berharap sih jangan generasi saya, biarkan generasi di bawah saya yang tumbuh, yang tampil. Gitu aja sih bang. Iya. 6KR berarti induknya di Kalus ya, di Kalus, cuman struktur organisasi, struktur kecilnya di basis. Di basis. Di COR 17 ini, tadi ngobrol sama Bayu, database-nya ada 50 Bay. Ada sekitar 50. Alhamdulillah banyak. Banyak ya? Ya alhamdulillah. Yang emang walaupun generasi sekarang naik motor, emang rumahnya rumah Manggarai banyak kan, daerah Manggarai. Dan gue sendiri ketemu COR 17 yang kemarin acara Habil ya kan. Dulu gue lihat ada yang beda nih. Ada bis. Ada 17 nih. Ya, kayaknya luar biasa nih cerita Bang Oncim, dan kita berharap jadi edukasi Bang buat generasi SMK 34 6KR ya. Amin. Dan kalau dari data yang gua dapat, 6KR punya 14 basis, salah satunya COR 17. Dan diluruskan, apapun namanya tetap COR 17, artinya ya nggak masalah Bang ya. Nggak masalah. Yang penting kebersamaan. Yang penting kebersamaan. Kayaknya itu ya cerita dari basis COR 17. Yang hari gini sampai saat ini alhamdulillah masih walaupun sedikit vakum di pertengahan tahun 2000-an ya Bay, tahun 2000-an sekarang udah mulai aktif kembali untuk silaturahmi. Ya seperti tadi banyak peribahasa yang diungkapkan sama Bang Oncim, ya gue ngomong kita silaturahmi tetap dijaga, jangan putus, jangan hadir pada saat senang atau keluarga kita ada yang mati. Dan bagaimana caranya silaturahmi itu secara tidak langsung yang gue alamin memperluas rezeki Bang. Karena teman itu rezeki yang luar biasa. Betul. Cuma nanti gimana caranya kita bisa memilah keadaan yang bagus buat kita, yang jelek tinggalin aja. Ya Bang Oncim, makasih nih waktunya. Gue udah diundang nih ke daerah Menteng Wadas, Manggarai ya, Manggarai apa nih? Setiabudi, Menteng Wadas Setiabudi. Dan buat teman-teman yang pengen bercerita tentang basis sekolahnya masing-masing atau basisnya masing-masing, yang mau cerita sejarah, cerita punya momen story di basis, dan cerita basisnya seperti apa, karena temanya Bonsai Channel lebih banyak cenderung ke basis.
dan pengen tahu cerita pelurusan basis, bisa DM IG-nya Bonser Channel atau TikTok-nya Bonser Channel. Nah, nanti kita bisa atur waktu dan tempatnya untuk insya Allah gue meluncur main ke rumah yang undang ya. Ya, sekian dari gua, mohon pamit, Bang Bonser dan Bang Ocin 6KN. Sampai ketemu di cerita-cerita menarik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.